Jadi memang harapannya selain untuk memperindah estetika juga memberikan edukasi. Ini media 43 meter ini kami bikin beberapa scene tentang cerita Wisanggeni lahir. Perkenalkan, nama saya Agung tapi biasa dipanggil Nawi. Kebetulan ini kan di dusun kami Karangwatu, Kelurahan Bujungrejo, Kecamatan Muntilan ini ada seorang dalang wayang kulit. Kemudian ada obrolan untuk bagaimana kalau kita membuat memperindah estetika kampung kita dengan mural. Sepakat untuk mewarnai, memberikan estetika kami di dusun kami ini dengan mural wayang. Jadi memang harapannya selain untuk memperindah estetika juga memberikan edukasi untuk generasi muda yang sekarang, dalam tanda kutip, wong Jawa jangan tilang Jawa. Jadi bagaimana generasi muda, terutama saya, adik-adik angkatan saya itu lebih paham akan budaya yang ada, yang amat sangat kaya yang kita punyai. Bahkan tidak jarang kan anak-anak sekolah yang notabene masih sekolah aja untuk aksara Jawa itu kadang udah tidak paham gitu kan. Nah, maka ini sebenarnya belum finishing 100% ya, karena masih di bawah ini akan kita tuliskan narasi singkat per jejer ini ya dengan aksara Jawa juga. Harapannya juga itu supaya semakin mengenalkan kekayaan budaya kita. Pesannya simpel aja sih, cintailah apa yang kita punyai. Karena sebenarnya Indonesia terutama di Jawa itu amat sangat kaya akan budaya, kemudian baik itu budaya apapun lah. Jangan sampai justru malah kita kehilangan budaya kita dan justru budaya kita itu entah lari entah kemana gitu kan ya, karena kita tertutup dan tergeser dengan budaya-budaya yang masuk dari dunia yang semakin bebas ini kan. Dan kedepannya karena kita juga dapat dukungan dari pemerintah desa, itu kita akan membuat mural semacam ini dengan mural wayang semacam ini ada kurang lebih 13 spot di satu dusun ini. Jadi harapan kedepannya entah itu side efeknya ya, efek sampingnya, apakah itu nanti akan mengundang orang untuk datang, itu sebenarnya tidak begitu kami pikirkan, tapi justru yang kami pikirkan adalah bagaimana kami mengedukasi generasi muda sekarang ini, terutama yang ada di dusun kami terlebih dahulu. Ketika itu nanti ternyata memberikan efek positif, syukur-syukur bisa merembet ke masyarakat yang ada di sekitar. Ini media 43 meter ini kami bikin beberapa scene tentang cerita Wisanggeni lahir. Raja Dewa itu yang sebelumnya sudah diprovokasi sama Betari Durga bahwa dia itu harus membunuh para Pandawa karena Pandawa itu dianggap Sukerto. Sukerto itu artinya dianggap kotor dan menjadi makan Bathara Kala. Padahal sebenarnya Pandhawa bukan Sukerto, sedangkan Pandhawa sendiri anak 5 itu terdiri dari 1 suami dan 2 istri. Jadi dia tidak termasuk sebagai golongan Sukerto. Tetapi si Betari Durga itu sangat antusias sekali untuk membujuk Bathara Guru dan berhasil karena dia punya maksud nanti kan salah satu dari Pandhawa yang nama Arjuna itu menjadi lanang lancuring bawono. Jadi dia dianggap lelaki sejati dan dia berhak memperistri para bidadari karena perjuangannya membantu setiap saat kayangan ada musuh. Janaka itu selalu diminta untuk menjadi jago dewa dan menang. Di scene 2 ini Bathara Brahma meminta janin yang ada di dalam rahimnya itu dengan kata-kata samaran atau ungkapan yang tidak benar bahwa anak itu nanti akan dimuliakan duduk di singgasana Bathara Guru. Tapi itu cuma tipuan. Kemudian janin secara gaib bisa diambil oleh Bathara Brahma. Tapi setelah
keluar janin itu dan dibawa Batara Brahma kan tujuannya mau dimatikan. Sebab dianggap turun Sukerto, turunnya Arjuna tadi kan. Dimatikan tidak bisa dengan kekuatan Dewa Brahma sekalipun. Ternyata Sang Hyang Padawenang itu kakek dari Bathara Guru. Dia lebih tinggi kemuliaannya daripada Bathara Guru. Itu melindungi si Wisanggeni, si janin tadi. Dan janin tadi kemudian dikasih nama Wisanggeni. Intinya bara gitu artinya. Kemudian Bathara Brahma pergi menceritakan bahwa Wisanggeni itu sudah mati. Tetapi si Wisanggeni itu ternyata masih hidup karena dibimbing oleh kekuatan Sang Hyang Padawenang itu, didampingi oleh Antasena. Dia mengamuk ke Kayang. Sela Mangumpeng dulu tempatnya Betari Durga. Dia mengobrak-abrik anak buahnya Betari Durga sehingga kalang kabut, termasuk niatan Betari Durga itu setelah Dusonolo janda kan mau dipersuntikan anak angkatnya si Betari Durga. Tapi kenyataan itu gagal karena Wisanggeni itu ngamuk dan tidak bisa dihalang-halangi. Setelah Wisanggeni ngamuk, kemudian Bathara Narada itu mikir, wah ini kalau enggak cucu-cucu Pandawa yang mengalahkan anak ini enggak akan bisa dihentikan dia sepak terjangnya. Lalu Bathara Narada turun menemui Janaka. Dia dalam penyamaran ketemu di hutan, ketemu macan yang ternyata itu penyamaran dari Bathara Narada, dan akhirnya Bathara Narada setelah menjelma jadi wujud kembali mengatakan niatnya sesungguhnya untuk minta bantuan Janaka supaya mengalahkan musuh dari Kayangan yang sebenarnya Wisanggeni itu. Dan ketika ketemu dengan Wisanggeni, tahu bahwa yang ada di jagat atau di raganya Wisanggeni itu Sang Hyang Pada. Kemudian mereka menyembah dan Sang Hyang Pada keluar menceritakan kejadian yang terjadi sebelumnya itu. Kemudian mereka pada paham dan Sang Hyang Pada juga langsung memanggil Bathara Guru untuk dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya Bathara Guru merasa dia bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Yang intinya kesalahan itu diawali dari hoax yang dibawa Betari Durga itu tentang Sukerto itu. Ceritanya kurang lebih begitu. Pak, terima kasih banyak. Ini memang benar terkonsep tentang ini Pak. Iya. Awalnya memang munculnya ya spontan sih, tapi niatan untuk melukis mural ini sudah sekitar 1 tahun yang lalu, dan munculnya niatan mengekspresikan baru sekitar sebulan yang lalu. Begitu. Terima kasih ya Pak. Sami-sami.